Apakah Anda tahu, hanya dengan pijatan lembut di titik tertentu pada tubuh, risiko stroke pada lansia bisa ditekan secara alami? Banyak orang mengira pencegahan stroke hanya lewat obat atau operasi, padahal ada cara sederhana yang sering dilupakan. Di video ini, saya akan membongkar rahasia pijat yang bisa membantu melancarkan aliran darah, menurunkan tekanan, dan membuat tubuh lansia lebih sehat. Jadi, jangan sampai dilewati, karena bagian terpenting ada di tengah dan akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Saya dokter dari Jakarta yang sudah puluhan tahun mendampingi kesehatan para lansia. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan sederhana tapi sangat bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang menonton hari ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan terhindar dari penyakit berbahaya seperti stroke. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kenapa sih lansia sering sekali mendengar kata stroke? Kenapa penyakit ini begitu ditakuti? Stroke adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi pada orang usia lanjut. Tetapi, stroke itu sebenarnya bukan penyakit yang datang tiba-tiba tanpa tanda. Stroke terjadi karena aliran darah ke otak terganggu. Otak kita ini seperti lampu di rumah, butuh listrik terus-menerus. Kalau kabelnya putus atau alusnya tersumbat, lampu akan padam. Nah, otak juga begitu. Kalau aliran darahnya terhenti, maka bagian otak akan rusak dan muncullah gejala stroke. Apa yang membuat lansia rentan? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita yang tadinya lentur mulai menjadi kaku. Seperti pipa air yang sudah tua, dindingnya mulai keras dan kadang ada kerak di dalamnya. Pada tubuh, kerak itu adalah kolesterol dan lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa menyempit, bahkan tersumbat. Selain itu, tekanan darah pada lansia sering tidak stabil. Ada yang setiap pagi normal, tapi tiba-tiba sore hari naik tinggi. Tekanan darah yang naik turun seperti ini lama-lama membuat pembuluh darah mudah pecah. Itulah sebabnya darah tinggi disebut ibu dari segala penyakit, karena bisa memicu stroke, jantung, hingga gagal ginjal. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah gula darah tinggi atau diabetes. Gula yang berlebih dalam darah bisa merusak pembuluh darah kecil. Akibatnya aliran darah jadi tersendat. Dan kalau ini terjadi di otak, resiko stroke pun meningkat. Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa gaya hidup kita di masa lalu ikut berperan. Misalnya dulu suka makanan asin, sering konsumsi gorengan, jarang olahraga, atau suka begadang. Mungkin saat masih muda tubuh masih kuat, tapi ketika usia sudah lanjut, semua kebiasaan itu mulai terasa dampaknya. Gejala stroke sering datang mendadak, misalnya wajah mendadak mencong, bicara tiba-tiba pelo atau tidak jelas, tangan atau kaki terasa lemas sebelah, bahkan ada yang tiba-tiba tidak bisa mengangkat tangan sama sekali. Bila tanda-tanda itu muncul, jangan ditunda. Segera cari pertolongan medis, karena semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa cacat. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, kabar baiknya stroke bisa dicegah. Dengan perawatan yang tepat, pola hidup sehat dan kebiasaan kecil yang konsisten, resikonya bisa ditekan. Dan disinilah rahasianya. Ternyata ada cara sederhana yang jarang diketahui orang, yaitu pijat lembut di titik tertentu pada tubuh yang bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan resiko stroke. Jadi, tetap bersama saya karena di bab selanjutnya saya akan bongkar titik-titik pijat rahasia yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Jangan dilewatkan, karena ini bisa menjadi salah satu ikhtiar paling mudah dan murah untuk menjaga kesehatan otak serta mencegah stroke. Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami kenapa lansia rentan terkena stroke, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Banyak orang mengira mencegah stroke itu hanya bisa dengan obat, cek rutin ke dokter, atau alat medis yang rumit. Itu memang benar penting, tetapi ada cara sederhana
yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah tanpa biaya mahal, yaitu pijat di titik-titik tertentu pada tubuh. Pijat ini bukan sembarang pijat. Kita tidak sedang berbicara tentang pijat capek atau pijat urut yang keras. Yang saya maksud adalah pijat lembut di titik refleksi tubuh. Titik-titik yang sudah diteliti dapat membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan, dan membuat tubuh lebih rileks. Mari saya jelaskan satu persatu dengan perlahan agar Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya di rumah. 1. Titik di belakang leher. Coba raba bagian belakang leher Bapak Ibu, tepat di bawah tulang tengkorak. Nah, disitulah salah satu titik penting. Pijat lembut di area ini dapat membantu melancarkan aliran darah menuju otak. Ingat, stroke terjadi karena aliran darah ke otak terhambat. Maka dengan memijat bagian ini, kita membantu memperbaiki sirkulasi. Lakukan pijatan melingkar dengan ujung jari selama 3 hingga 5 menit. 2. Titik di pelipis. Bapak Ibu pasti sering merasa tegang di bagian pelipis, apalagi ketika stres atau tekanan darah sedang tinggi. Nah, pijatan lembut di pelipis ternyata bisa mengurangi ketegangan otot kepala, membuat pikiran lebih tenang, sekaligus melancarkan peredaran darah ke otak. Caranya mudah, pijat pelipis dengan gerakan melingkar, cukup pelan saja, jangan ditekan keras. 3. Titik di bawah lutut bagian luar. Titik ini dalam pengobatan tradisional dikenal dengan nama Zhu Sanli. Letaknya sekitar 4 jari di bawah tempurung lutut, agak ke arah luar tulang kering. Titik ini terkenal sebagai titik umur panjang karena dipercaya bisa memperkuat daya tahan tubuh dan melancarkan energi. Untuk lansia, pijatan di sini sangat baik untuk sirkulasi darah bagian bawah tubuh. 4. Titik di telapak tangan, area antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini juga penting. Titik ini disebut hegu. Cara menemukannya mudah. Buka telapak tangan, lalu tekan bagian antara ibu jari dan telunjuk. Rasanya agak empuk dan sedikit nyeri kalau ditekan. Disinilah titik yang dipercaya membantu menurunkan tekanan darah dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Bapak Ibu, semua pijatan ini tidak perlu dilakukan dengan tenaga kuat. Justru cukup ringan dan lembut saja. Sekitar 3 hingga 5 menit per titik, bisa dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Bisa sambil duduk santai, menonton TV, atau saat bercengkrama dengan keluarga. Bayangkan, hanya dengan kebiasaan kecil seperti ini, Bapak Ibu sedang berusaha menjaga aliran darah tetap lancar, mencegah tekanan darah melonjak, dan sekaligus membantu mengurangi resiko stroke. Tentu saja, pijatan ini bukan berarti boleh meninggalkan obat dari dokter. Tidak, obat tetap diminum sesuai anjuran. Tapi pijat bisa menjadi pendamping alami yang murah, aman, dan bisa dilakukan di rumah setiap hari. Bapak Ibu yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya dalam hati, "Dok, apakah benar hanya dengan pijatan lembut bisa membantu mencegah stroke? Apa hubungannya pijat dengan kesehatan otak?" Pertanyaan ini sangat wajar. Mari saya jelaskan pelan-pelan. Tubuh manusia ibarat sebuah kebun. Agar tanaman tumbuh subur, kebun perlu aliran air yang lancar. Kalau aliran air tersumbat, tanaman akan layu. Nah, dalam tubuh kita, darah adalah airnya. Dan pembuluh darah adalah salurannya. Pijat bekerja seperti kita membantu memperlancar aliran air di saluran kebun, sehingga semua bagian tubuh mendapatkan makanan dan oksigen yang cukup. 1. Melancarkan aliran darah. Saat kita memijat titik tertentu, syaraf di kulit dan otot akan terstimulasi. Syaraf ini kemudian mengirim sinyal ke otak, sehingga pembuluh darah melebar sedikit dan aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan darah yang mengalir lancar, otak tidak kekurangan oksigen dan resiko stroke bisa ditekan. 2. Menurunkan tekanan darah. Bapak Ibu pasti tahu, tekanan darah tinggi
adalah salah satu penyebab utama stroke. Nah, pijat lembut terbukti bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks. Saat tubuh rileks, hormon stres berkurang, detak jantung melambat, dan tekanan darah pun ikut menurun secara alami. 3. Mengurangi ketegangan otot dan stres. Lansia sering mengalami otot kaku, terutama di leher dan bahu. Kekakuan ini bisa menghambat aliran darah ke otak. Dengan pijat, otot menjadi lebih longgar, aliran darah ke kepala lebih lancar, dan pikiran pun terasa lebih ringan. Selain itu, pijat juga memberikan efek menenangkan. Banyak penelitian menunjukkan pijatan lembut dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol. Jadi, bukan hanya tubuh yang sehat, pikiran pun jadi lebih tenang. 4. Meningkatkan aliran oksigen ke otak. Otak kita adalah pusat kehidupan. Ia butuh oksigen setiap detik. Tanpa oksigen, sel otak akan mati hanya dalam hitungan menit. Pijat yang dilakukan di titik tertentu membantu melancarkan aliran oksigen ke otak, sehingga daya ingat, konsentrasi, dan keseimbangan tubuh lansia bisa lebih baik. 5. Membantu tidur lebih nyenyak. Banyak lansia yang mengeluh susah tidur. Padahal, tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Dengan pijat sebelum tidur, tubuh menjadi lebih rileks, pikiran tenang, dan tidur pun lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas ini juga berperan penting dalam mencegah stroke. Bapak Ibu sekalian, pijat ini bukan berarti bisa menggantikan obat dokter atau kontrol rutin. Tidak, tetapi pijat bisa menjadi teman setia dalam menjaga kesehatan lansia. Ibaratnya, obat dari dokter adalah senjata utama, sedangkan pijat adalah perisai tambahan agar tubuh lebih kuat melawan risiko penyakit. Bayangkan, hanya dengan kebiasaan sederhana 10-15 menit pijat setiap hari, Bapak Ibu sudah memberi hadiah besar untuk tubuh sendiri. Peredaran darah lancar, tekanan darah stabil, pikiran tenang, tidur lebih nyenyak, dan tentu saja resiko stroke berkurang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah tahu titik pijatnya dan manfaatnya. Tapi, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Cara memijat yang benar. Jangan sampai niatnya mau sehat, tapi karena caranya salah, malah menimbulkan masalah baru. Pijat untuk lansia tidak boleh sembarangan. Kulit lansia lebih tipis, pembuluh darah lebih rapuh, dan persendian sering lebih kaku. Karena itu, pijat harus dilakukan dengan hati-hati, lembut, dan penuh kasih sayang. Mari saya pandu langkah demi langkah supaya Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah atau dibantu oleh keluarga. 1. Siapkan suasana nyaman. Sebelum mulai, pastikan suasana tenang. Bapak Ibu bisa duduk di kursi yang empuk atau berbaring santai. Kalau perlu, nyalakan musik lembut supaya lebih rileks. Ingat, pijat bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal suasana hati. 2. Gunakan minyak pijat yang aman. Kulit lansia mudah kering, jadi sebaiknya gunakan minyak agar tidak iritasi. Bisa memakai minyak zaitun, minyak kelapa, atau baby oil. Jangan gunakan minyak panas atau balsam terlalu banyak karena bisa membuat kulit terbakar. 3. Tekanan lembut bukan keras. Pijat untuk lansia tidak boleh keras seperti pijat urut biasa. Gunakan ujung jari atau telapak tangan bagian bawah. Tekan pelan, lalu buat gerakan melingkar. Bayangkan seperti sedang mengusap bayi, penuh kelembutan. 4. Durasi yang tepat. Cukup 3-5 menit per titik. Jangan terlalu lama karena bisa membuat tubuh lelah. Pijat bisa dilakukan 2-3 kali sehari, misalnya pagi setelah bangun tidur, siang saat istirahat, dan malam sebelum tidur. 5. Perhatikan reaksi tubuh. Kalau saat dipijat terasa nyaman, berarti caranya sudah benar. Tapi kalau muncul rasa nyeri hebat, pusing, atau tubuh terasa tidak enak, segera hentikan. Ingat, pijat itu harus membuat rileks, bukan menambah masalah. 6. Libatkan keluarga. Pijat juga bisa jadi momen kebersamaan.
anak atau cucu bisa membantu memijat sambil bercengkrama. Ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menguatkan ikatan keluarga. Lansia yang hatinya bahagia, tubuhnya pun akan lebih sehat. 7. Jangan saat kondisi darurat. Ada kondisi tertentu yang tidak boleh dipijat. Misalnya ketika Bapak Ibu sedang mengalami serangan stroke, nyeri dada hebat, atau tekanan darah sedang sangat tinggi. Dalam keadaan itu, yang dibutuhkan adalah pertolongan medis, bukan pijat. Bapak Ibu, dengan cara pijat yang benar, tubuh akan terasa lebih ringan, aliran darah lancar, kepala lebih segar, dan tidur pun nyenyak. Ingat, kuncinya adalah lembut, singkat, dan rutin. Jangan buru-buru, jangan keras, dan jangan berlebihan. Kalau Bapak Ibu rutin melakukan pijat sederhana ini, insya Allah tubuh akan lebih sehat, resiko stroke menurun, dan pikiran pun lebih tenang. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama dari awal hingga akhir. Kita sudah belajar kenapa lansia lebih rentan terhadap stroke, titik-titik pijat yang bisa membantu mencegahnya, manfaat luar biasa dari pijat, sampai cara memijat yang benar dan aman. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Semua ilmu ini akan sia-sia kalau hanya didengar tapi tidak dipraktekkan. Saya tahu, banyak lansia merasa khawatir. Dok, saya ini sudah tua, apakah masih bisa mencegah penyakit besar seperti stroke? Jawabannya, bisa. Usia boleh bertambah tetapi usaha untuk menjaga kesehatan tidak boleh berhenti. Justru di masa tua inilah, tubuh kita perlu kasih sayang dan perhatian lebih. Dan kasih sayang itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal sederhana. Menjaga pola makan, rutin bergerak, minum obat sesuai anjuran dokter, dan sekarang ditambah pijat ringan yang rutin dilakukan. Bayangkan, setiap kali Bapak Ibu melakukan pijatan lembut di titik yang saya ajarkan tadi, itu sama saja dengan memberi hadiah untuk tubuh sendiri. Hadiah berupa aliran darah yang lancar, tekanan darah yang stabil, otak yang segar, dan hati yang lebih tenang. Bukankah itu yang kita semua harapkan di masa tua? Hidup sehat, bahagia, dan bisa berkumpul dengan anak cucu tanpa harus sering keluar masuk rumah sakit. Saya ingin Bapak Ibu ingat satu hal penting. Stroke bukan takdir yang tidak bisa dicegah. Stroke bisa dicegah dengan usaha yang konsisten. Pijat ini mungkin terlihat sepele, tapi jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Justru kebiasaan sederhana itulah yang sering menjadi pembeda antara tubuh yang sehat dan tubuh yang mudah sakit. Kalau Bapak Ibu merasa sayang pada diri sendiri, mulailah dari langkah kecil ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin keluarga tetap bahagia, jadikan pijat ini sebagai rutinitas bersama. Ajak anak atau cucu untuk membantu, sambil bercanda, sambil ngobrol. Sehat dapat, bahagia pun dapat. Dan ingatlah, kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri. Kesehatan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada keluarga. Dengan tubuh yang sehat, Bapak Ibu bisa terus menjadi sumber kebahagiaan, doa, dan inspirasi bagi anak cucu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, mari saya doakan. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada Bapak Ibu, menjaga jantung dan otak tetap kuat, menjauhkan dari stroke, dan memberi umur panjang penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.